Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi keanekaragaman hayati. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati yang pertama, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Ketiga, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar-kultivar tanaman pangan, obat-obatan, maupun hewan ternak. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Sedangkan konservasi ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kamu melihat seorang pedagang buah mengelompokkan buah-buahan dagangannya? Biasanya, buah dagangannya dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran, tingkat kesegaran, tingkat kematangan, dan lain-lain. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi. Ada 4 dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem alamiah. Yang kedua, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Yang keempat, klasifikasi sistem modern. Pertama, klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang sesuai kehendak alam. Organisme di bumi dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dikelompokkan berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Yang kedua, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, tanaman sayuran, tanaman sandang, dan sebagainya. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku hewan. Hubungan kekerabatan antar organisme tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Yang keempat, klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Semakin tinggi tingkatan takson, semakin banyak anggota takson, dan semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggota takson, dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson.
Tingkatan takson yang pertama adalah kingdom atau kerajaan, atau biasa disebut dengan regnum atau dunia. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, yaitu Animalia, Planktae, Fungi atau jamur, Monera, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria, dan Protista. Kemudian ada phylum atau filum, atau divisio atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum, yaitu Chordata, Echinodermata, dan Platyhelminthes. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, antara lain Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Selanjutnya ada klasis atau kelas. Nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran edoneae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Opsida untuk lumut, Pisceae untuk alga, dan lain-lain. Selanjutnya ordo atau bangsa. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Selanjutnya familia, famili atau suku. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae, tetapi ada pula yang tidak. Sementara itu, nama famili pada hewan menggunakan akhiran kata idae. Kemudian genus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau digarisbawahi. Selanjutnya spesies. Nama spesies terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama menunjukkan nama genusnya, sedangkan kata kedua adalah nama spesifiknya. Selanjutnya ada varietas atau ras. Istilah varietas dan kultivar digunakan dalam spesies tumbuhan, sedangkan istilah ras digunakan dalam spesies hewan. Varietas secara botani adalah populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan perbedaan ciri yang jelas. Penulisan varietas secara botani didahului dengan singkatan var, dan nama varietas dicetak miring atau digarisbawahi. Varietas secara agnonomi atau kultivar adalah sekelompok tanaman yang memiliki satu atau lebih ciri khas yang dapat dibedakan secara jelas. Cara penulisan dengan memberi tanda petik dan tidak dicetak miring. Sistem tata nama makhluk hidup. Setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah atau nama latin. Orang yang memberikan deskripsi suatu spesies disebut dengan deskriptor. Nama spesies yang diberikan oleh ahli pada mulanya merupakan deskripsi lengkap suatu organisme. Namun, dalam perkembangannya, nama tersebut diubah menjadi nama genus dan spesies yang ringkas dan jelas. Nama ilmiah berlaku secara universal, tidak seperti nama lokal di mana spesies akan disebut berbeda di daerah yang berbeda. Menurut Carolus Linnaeus 1735 memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies yang disebut binomial nomenklatur dengan mengikuti kaidah seperti berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kedua, terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies yang spesifik. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar, huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi terpisah. Nama deskriptor dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Sistem 2 kingdom yang ditemukan oleh Aristoteles yaitu Plantae dan Animalia. Sistem 3 kingdom yang ditemukan oleh Ernst Haeckel yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Sistem 4 kingdom yang ditemukan oleh Herbert Copeland yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Sistem 5 kingdom yang ditemukan oleh Whittaker yaitu Monera, Protista, Fungi,
Plantae, dan Animalia. Sistem 6 kingdom yang ditemukan oleh Charles Woese yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Adapun sistem 3 dominan yang ditemukan oleh Carl Woese dan lain-lain yaitu Archaebacteria dan Eukarya. Selanjutnya, identifikasi makhluk hidup. Kegiatan identifikasi diawali dengan mengamati ciri-cirinya, membandingkan organisme tersebut dengan organisme acuan yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian diberikan nama. Dalam melakukan identifikasi diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup, buku referensi atau pustaka atau sumber referensi lainnya. Yang ketiga, pedoman atau kunci determinasi. Yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Terakhir, spesimen acuan atau berupa organisme yang diawetkan. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengklasifikasikan organisme ke dalam suatu tingkatan takson. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut dengan kunci dikotom. Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu berbiji belah dengan berbiji tunggal, batang berkambium dengan batang tidak berkambium, dan lain-lain. Contoh identifikasi spesies dan kunci determinasi sederhana. Langkah-langkahnya, amatilah ciri-ciri hewan yang tersedia, kemudian cocokkan ciri-cirinya dengan pernyataan yang terdapat dalam setiap langkah kunci determinasi. Yang kedua, tuliskan nomor-nomor urutan yang tertera di setiap awal pernyataan yang sesuai hingga mendapatkan nama kelompok atau takson yang tertera di akhir pernyataan. Di sini kita akan menggunakan 4 gambar hewan, yaitu pada gambar A ada udang, B cumi, C kupu-kupu, D ikan. Kita contohkan pada gambar A, yaitu udang. Lihatlah pernyataan yang sudah tertera di sebelah, yaitu 1-5. Pada pernyataan 1, A tidak bertulang belakang, B mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Karena udang tidak memiliki tulang belakang, maka kita berpindah ke pernyataan 2. Di pernyataan 2, udang yaitu tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku, berarti 2B. Kita lanjut ke 3. Karena pada pernyataan 3, udang tidak memilikinya, kita lanjut ke pernyataan 4. Udang tidak bersayap, berarti masuk ke Crustaceae. Oleh karena itu, udang termasuk ke dalam kelompok Crustaceae. Dan begitu seterusnya. Dan berikut adalah hasil dari contoh identifikasi spesies dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Udang, urutan nomor determinasinya yaitu 1A, 2B, 4B, maka masuk ke dalam golongan Crustacea. Sampai disinilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih.